Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Tiada yang patut kita sembah kecuali Allah. La ma'budu illallah. Tidak ada yang dapat menghidupkan dan mematikan kita kecuali Allah. La muhyiya wa la mumita illallah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari yang mulia ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman dan Islam kita, sehingga kita bisa hadir dalam pembukaan pengajian kaum ibu pada Senin. Semoga pengajian kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati para guru kita, para orang tua kita, ibu-ibu kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar, Bro? Sehat ya? Badannya sehat, hatinya sehat, dompetnya sehat. Karena kalau badan sehat, kantong sehat, pusing orang. Mau kondangan pusing, mau bayar ke sekolah, dari testing pusing. Kan kalau swasta itu bayar. Ini anak saya tes, pas datang ke sekolah berapa Bu? 2 juta. Luar biasa. Tapi kalau di negeri, insya Allah bagus. Ibu-ibu yang saya hormati, setiap manusia pasti akan mati. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk kita. Kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, nanti kita akan nyusul. Tidak ada manusia yang tidak mati, semuanya akan mati. Termasuk Bu RT, juga akan. Kalau Ustaz belakangan, jadi Ustaz belakangan. Nanti kalau yang ngaji siapa? Tapi kata BRT, kalau Ustaz belakangan yang bikin surat kematian siapa? Jadi barang-barang matinya. Tapi kalau barang-barang bingung juga yang ngobrolin siapa. Jadi semua kita akan mengalami kematian. Ibu-ibu yang saya hormati, setiap kematian itu adalah penyakit ain. Ini Rasul kita gambarkan dalam hadis sahih, dijelaskan al-ainu haqqun
walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqatul ain, rawahul Muslim. Ada penyakit namanya penyakit ain. Andai kata mendahulukan takdir kematian manusia, maka penyakit ainlah yang bisa mendahului takdir. Artinya kalau orang matinya 40 tahun, dia bisa mati 30 tahun karena sebab penyakit ain. Ini penyakit tuh, itu bisa dialami kita orang dewasa dan juga anak bayi yang baru lahir. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, punya cucu, bisa punya penyakit ain dari kecil, tergantung orang tuanya. Nah, kita bertanya, apa sih penyakit ain itu? Di sini dijelaskan, pada suatu hari Rasul pernah menyuruh istrinya Siti Aisyah untuk diruqyah. Diruqyah, kalau bahasa kita jampi-jampi, diobati biar nggak sakit. Ada kan ruqyah? Ya. Itu ruqyah bahasa Arab. Kalau bahasa kita dijampe-jampe, namanya kita ulun uncang-uncang. Artinya kita dibacain ayat-ayat tertentu, doa-doa tertentu supaya kita dijauhkan dari penyakit. Nah, penyakit ain ini itu penyakit pandangan mata. Ada dua penyakit ain. Yang pertama, kalau kita mandang orang takjub, bangga, diiringi dengan rasa dengki, itu penyakit ain. Seingat Bu RT baru beli mobil baru, saya bangga, bukan main RT gua mantep. Mudah-mudahan sama mobil mogok. Kita bangga sama orang dengan kelebihan orang, baik harta atau ilmunya atau jabatannya, tetapi hati kita dengki, hasud. Itu pertama. Orang kalau udah hasud, dengki, iri lihat orang, itu dengki akan menggolong di tubuhnya, hatinya. Kalau hatinya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya ikut sakit. Asam urat, jantung, dan lain sebagainya. Itu gara-gara dia melihat orang karena iri dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Yang pertama dulu. Jadi ibu kalau ditanya apa penyakit ain? Penyakit ain adalah penyakit pandangan mata, takjub, bangga kepada orang, tetapi diiringi hasud, iri, dengki. Alhamdulillah, tetangga saya makin lama makin kaya hidupnya. Mudah-mudahan anaknya pada sakit. Itu simpulan kemalingan. Alhamdulillah, emang berdoain begitu. Dia bangga sama orang, tapi pandangannya, di hatinya ada rasa iri dan
Ini penyakit ain. Penyakit ini kalau orang itu mengalami kematian, dia akan mati lebih cepat dibandingkan takdir kematiannya. Nah, untuk bilangin. Yang kedua, penyakit ain yang kedua ini menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi saya bicara bersumber kita. Penyakit ain yang kedua, orang mandang orang lain takzub, dia ngedengki, dia mandang tapi ngedengki, tapi tidak diiringi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan harusnya subhanallah, itu orang luar biasa cantiknya gitu. Dia melihat orang cantik ganteng atau kaya raya atau jabatan tinggi, dia takzub tapi dia lupa berzikir kepada Allah. Misalkan ibu pergi ke suatu pantai, ke suatu pegunungan, begitu indah, mempesona, ibu bilang subhanallah, sungguh indah ciptaan, cakep banget ini laut, cakep banget ini gunung, subhanallah. Tuh. Jadi kalau ada orang yang memandang orang lain dengan bangga, dengan takzub, tanpa dirinya berzikir kepada Allah, itu termasuk penyakit ain. Jadi penyakit ain ada dua. Yang pertama, memandang orang takzub dengan iri dengki. Yang kedua, memandang orang takzub tanpa diiringi dengan zikir kepada Allah. Ini mempercepat kematian kita. Kenapa orang dulu umur panjang-panjang? Mungkin mereka ikhlas. Walaupun kerja di sawah, di kebun, banting tulang, itu mereka panjang umurnya. Selain mereka juga olahraga dengan bekerjanya, mereka juga ikhlas karena Allah. Nggak pernah tuh orang tua kita zaman dulu iri tetangganya punya mobil. Orang yang punya mobil, yang ada yang punya zaman dulu mah adanya kuku sama sapi. Nah, kalau ada orang yang mengalami penyakit demikian, maka orang itu berarti punya penyakit yang harus disembuhkan. Kita kadang nggak sadar itu. Ini kita kemarin hari raya Idul Fitri, salaman, tapi hati yang gerutu. Gue ngenak aja biar saya itu salaman juga dah. Mau gede banget. BPJS gue nggak dapet, sembako nggak dapet. Tuh. Kata malaikat kuning nyatet ini. Dia salaman silaturahmi, tetapi hatinya ngomong. Nah, ini ciri-ciri dapat penyakit ain. Nah, bagaimana kalau penyakit ain dialami seorang bayi itu? Di zaman sekarang, zaman media sosial, orang kalau ketika kelahiran punya bayi cantik atau ganteng, dia kirim ke medsos. Alhamdulillah saya lahir, di Facebook dia kirim. Itu bagus. Itu salah satu tanda-tanda akan terjadi penyakit ain kalau tidak diiringi dengan berzikir kepada Allah. Apa ciri-ciri anak bayi yang mengalami akan mengidap penyakit ain? Ciri-cirinya yang pertama, anak bayi nangis mulu. Nangis mulu. Siang nangis nggak berhenti, malam nangis nggak berhenti, makan dan nafsu, kurang gizi. Ini ciri-ciri bayi akan mengalami penyakit ain. Bagaimana obatnya? Ada obatnya. Yang pertama, cara mengobati penyakit ain, kita harus taqarrub ilallah.
mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya kita hadir majlis. Kita hadir kemari, kita mau mengobati penyakit ain. Yang nggak hadir juga yang dengar dengan saksama ceramah guru-guru kita para ulama, itu pun bisa mengobati penyakit ain. Yang kedua apa? Membaca Al-Quran. Ibu-ibu bulan puasa yang khatam sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu Al-Quran yang kita baca, pengajian yang kita hadiri dalam pengajian Al-Quran, itu menjadi obat dari penyakit ain. Dan yang ketiga, obat penyakit ain, kita berzikir kepada Allah. Kita baca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, ayat kursi. Yang tahlil itu tahlil salah satu obat penyakit ain. Jangan dibid'ahin. Jangan Rasul pada tahlil. Kata siapa pada tahlil? Rasul yang mengajarkan afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul yang ngajarin. Kita hanya ngikutin para ulama kita. Salah satunya kita baca tahlil. Tadi saya dengar Umi menyampaikan bahwa kita sudah bersih. Orang-orang yang puasa Ramadan, yang berzakat, maka ketika Idul Fitri masuk, orang itu bagaikan bayi yang baru lahir, bersih dari dosa. Walaupun dosa kita seluas bumi, seluas langit dan bumi, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita bertobat. Apalagi kita puasa, kita baca Al-Quran, kita zakat. Ketika masuk ke pintu gerbang Idul Fitri, Allah ampuni dosa-dosa kita bagai bayi yang baru lahir dari ibunya. Ada tidak Bu? Orang yang hari raya Idul Fitri masih dekat sama orang, ada nggak? Saya pernah dengar dulu, sampai mati aku nggak mau lebaran ke rumahnya. Gue sakit hati, sakitnya di sini. Dia cuma mati, gue nggak datang, apalagi hajatan. Nah kalau ada orang yang Idul Fitri bulan Syawal masih begitu, dengerin kisah percakapan antara Fir'aun dan Iblis. Itu Fir'aun dan Iblis di dalam kitab An-Nawadi karya Syekh Habuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri Al-Qulyubi Asy-Syafi'i bermadzhab Syafi'i. Itu dijelaskan pada suatu hari Iblis datang ke Fir'aun. Kata Iblis, apa kabar Fir'aun? Baik, Iblis. Iblis, please. Kata Iblis gini, ente, Anda hebat Fir'aun. Kata Fir'aun, wahai Iblis, Anda lebih hebat dari saya. Apa kata Iblis? Anda wahai Fir'aun lebih hebat dari saya. Walaupun saya lebih cerdas dari kamu, saya bisa melakukan apa saja. Saya punya kekuatan yang lebih dari kamu, kecerdasan di atas kecerdasan kamu, tapi kamu tetap wahai Fir'aun lebih hebat. Apa kata Fir'aun? Kok bisa begitu, Iblis? Kata Fir'aun, karena kamu wahai Fir'aun berani mengaku Tuhan, sedangkan aku, kata Iblis, walaupun aku lebih cerdas, aku lebih kuat,
Kata iblis, aku nggak berani, aku Tuhan. Iblis bu, walaupun yang suka menggoda kita, yang terbuat dari api neraka, iblis tidak berani ngaku dirinya Tuhan. Tapi Firaun berani. Apa kata iblis? Kata Firaun, wahai iblis, kalau kamu saja lebih cerdas, kamu lebih kuat, tidak berani ngaku Tuhan, sedangkan saya berani ngaku Tuhan, maka pada hari ini saya akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa? Kata Firaun pengen bertaubat. Apa kata setan? Jangan Firaun. Seluruh penduduk Mesir udah menyembah kamu. Seluruh penduduk Mesir udah patuh kepada kamu. Semua musuh-musuhmu takut kepada kamu. Jangan. Rugi kalau bertobat. Kata setan, kata iblis. Nah, kayak kita mau berangkat ngaji nggak jadi. Ya ngaji kok. Tak bisa mau datang. Kata iblis. Tapi kan Ustaz yang ngomong bukan iblis, tetangga. Ya gue nggak tetangga iblis bukan. Caranya. Kemudian Fir'aun tidak jadi bertaubat. Tapi Fir'aun bertanya, wahai iblis, adakah makhluk di bumi ini yang lebih jahat daripada kita? Tuh. Kan Fir'aun jahat, aku Tuhan. Setan, iblis juga jahat, karena berjanji sampai hari kiamat akan menggoda manusia, orang beriman. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setan, iblis berjanji kepada Allah, dia akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Sesuatu yang jelek jadi indah, yang indah jadi jelek. Apa kata iblis? Ada di muka bumi ini ada makhluk Allah yang lebih jahat daripada kita. Siapa wahai iblis? Manusia yang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada manusia yang tidak memaafkan saudaranya, tidak memaafkan tetangganya, tidak memaafkan sahabatnya, manusia itu lebih jahat daripada Fir'aun dan iblis. Na'udzubillah ya. Kita udah minta maaf, dia nggak maafin kesalahan. Kita tawakal kepada Allah. Yang penting hati kita maaf. Jadi itu sekalian, manusia yang paling jahat di muka bumi, yang lebih jahat daripada Fir'aun dan iblis, adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi kita nggak boleh. Mudah-mudahan pada bulan Syawal akhir ini Allah berikan kita kesehatan, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, kita diberikan sikap istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon maaf lahir batin bila selama ini punya kesalahan baik ucapan maupun perbuatan. Ala hadirinnya al-Fatihah.